Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kuculuk Film. Kali ini gue ngerangkum film Cars 2. Kalau yang kemarin-kemarin kan Cars 3. Hehe. Dan film Cars 2 ini dirilis pada tanggal 24 Juni 2011 di Amerika. Dan kalau di Indonesia dirilis tanggal 12 Oktober 2011. Tanpa basa-basi dan intro-introan, yuk langsung ke videonya. Di awal film diperlihatkan dengan sebuah mobil merah bernama Leland Turbo yang memberikan pesan singkat untuk meminta bantuan kepada Finn. Sebuah kapal sedang melaju di tengah laut. Ia dibayar oleh Finn untuk mengantarnya ke suatu tempat. Finn ingin mencari sebuah mobil, namun kapal tersebut merasa heran karena hanya ada mereka berdua di sana. Tiba-tiba, sebuah kapal yang lebih besar datang menghampiri mereka. Dengan segera, Finn langsung bersembunyi. Kapal tersebut menyuruh mereka untuk pergi dan mengeluarkan senapan untuk mengancam mereka. Ketika kapal yang ditumpangi oleh Finn berbalik arah, Finn sudah tidak ada di kapal tersebut. Finn menggunakan tali pengait untuk menempel pada kapal besar yang mengusirnya. Kapal tersebut pergi ke suatu tempat, lalu Finn berpindah ke tiang besar dan berjalan ke atas. Finn menghubungi Leland Turbo, tapi tidak memberikan respon. Mobil-mobil di sana berkumpul dan Finn mendeteksi adanya Profesor Sandep. Dan Profesor Sandep menghampiri mobil-mobil tersebut dan ia melihat sebuah kamera TV yang ditujukan kepadanya. Finn menggunakan tali pengaitnya untuk berjalan dan berhenti di atas mereka agar bisa melihat mereka lebih jelas. Mobil lain memberitahu Profesor Sandep mengenai mata-mata Inggris yang sebelumnya pernah mereka bicarakan, dan mereka menemukan sesuatu yang menempel di bumpernya. Ternyata mereka membicarakan Leland Turbo. Mereka menemukan kotak berwarna merah. Finn kaget melihatnya, dan api menyala dari belakangnya, membuat bayangan dirinya terbentuk ke permukaan. Profesor Sandep menyadari kehadiran Finn dan menyuruh mereka untuk membunuhnya karena Finn telah melihat barang yang mereka bawa. Finn mengayunkan tali pengaitnya dan menjauhi mereka. Mobil-mobil lain mengikutinya dari belakang, tapi Finn mengambil dirijen besi yang berisi oli dan meledakkannya ke arah mereka. Ledakan besar pun terjadi, namun karena jumlah mereka yang banyak, mereka mengepung Finn. Mereka mengeluarkan sebuah alat dan berjalan mendekatinya. Tapi Finn berjalan mundur dan terjatuh ke dalam laut. Rupanya Finn dapat memodifikasi tubuhnya dan berjalan di atas air. Tapi mereka tidak menyerah. Kapal-kapal diturunkan dan mereka menembaki Finn. Hingga akhirnya mereka meluncurkan sebuah rudal dan membuat ledakan yang besar. Tapi rupanya Finn belum mati. Ia masuk ke dalam air dan kembali memodifikasi tubuhnya untuk menyelam di dalam laut. Ia pergi dari tempat itu sambil mengeluarkan 4 buah ban untuk memanipulasi kematiannya. Mereka melaporkan kematian Finn dan Profesor Sandep merasa tidak ada lagi orang yang bisa menghentikannya. Adegan berpindah ke Meter yang selalu riang gembira. Ia melihat Otis yang mengalami kerusakan pada mesinnya dan membantu dengan mendereknya. Otis membicarakan mengenai kepulangan McQueen, di mana ia telah memenangkan 4 kali piala piston. Meter tentu sangat mengharapkan kepulangan McQueen yang sudah ia anggap sebagai sahabatnya. Tiba-tiba, Meter melihat McQueen dari kejauhan dan dengan segera ia menghampirinya. Warga kota Radiator Spring sedang menyambut kepulangan McQueen. McQueen yang melihat Meter dan memanggilnya dengan antusias. Meter menjawab panggilan McQueen. Otis langsung terlempar dan sampai ke tempat. Mereka berdua gembira karena dapat bertemu kembali. Setelah itu, Meter kembali mengajak McQueen bermain bersama, seperti bermain di rel kereta api dan mengagetkan traktor besar yang sedang tertidur. Sore harinya, McQueen pamit pergi karena ada acara dengan Sally, yaitu kekasihnya. Hanya McQueen dan Sally, tapi hal tersebut membuat Meter merasa sedih. McQueen dan Sally makan malam bersama. Meter tiba-tiba muncul dengan menyamar sebagai pelayan agar dirinya bisa berbincang bersama dengan mereka. Meter lalu masuk ke dalam untuk menanyakan minuman yang biasa disajikan untuk McQueen. Lalu mereka semua yang berada di sana melihat berita mengenai Miles Axelrod yang ingin menjadi mobil pertama keliling dunia tanpa GPS.
Namun ironisnya bahan bakarnya habis dan tersesat di alam liar. Ia diperkirakan tewas, namun 36 hari kemudian ia kembali muncul berkat bahan bakar yang ia suling sendiri dari bahan-bahan alami. Sejak saat itu, ia menjual bahan bakarnya dan mendedikasikan dirinya untuk membuat pembaharuan, yaitu bahan bakar ramah lingkungan. Ia telah mencobanya pada Alino miliknya. Ia juga ingin menunjukkan kepada dunia mengenai ciptaannya. Dengan membuat sebuah kompetisi balap, ia juga mengundang para pembalap yang terkenal untuk bergabung dalam kompetisi yang ia sebut sebagai Grand Prix Dunia. Mel memanggil Miles yang datang ke acaranya. Miles berkata bahwa bahan bakar sebelumnya membutuhkan biaya yang besar dan menimbulkan polusi. Ia juga berkata untuk mempercayakan masa depan kepadanya dan Grand Prix Dunia sebagai bukti dari kinerja Alino. Dalam acara tersebut juga datang pembalap terkenal yang bernama Francesco Bernoulli. Mel berkata mengapa McQueen tidak diundang. Miles menjawab bahwa dia sudah mengundangnya, tapi McQueen telah memutuskan untuk berhenti setelah pertandingan terakhirnya. Francesco mengejek McQueen dan merasa dirinya lebih cepat dibanding McQueen. Mel lalu menelpon radiator spring dan diangkat oleh Meter. Meter mengatakan bahwa McQueen hanya ingin memulai hidup baru yang damai. McQueen yang melihat kerumunan di dalam, lalu ia menghampirinya bersama Sally. Ia melihat mengenai acara tersebut. Meter berkata bahwa McQueen bisa mengalahkannya di lintasan manapun. McQueen menarik Meter dan menjawab teleponnya. Lalu Francesco terus menyindirnya. McQueen yang terbawa emosi pun membalas ucapannya. Miles menganggap ucapan McQueen adalah sebuah tantangan kepada Francesco dan kembali mengundangnya untuk ikut pertandingan. Awalnya McQueen sempat menolak, namun melihat gurunya yang bersemangat, ia menerima undangan tersebut. McQueen mengkhawatirkan Sally, tapi Sally malah menyuruhnya untuk mengajak Meter. McQueen ragu mengajak Meter, tapi pada akhirnya mengajak Meter pergi bersamanya. McQueen memperbaharui stikernya. Ia pun berangkat bersama Meter dan timnya menuju Tokyo.